Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Masya Allah, keindahan dunia memang Allah ciptakan dengan sempurna. New Zealand salah satunya negara yang subur juga akan keindahannya. Membawa Dr. Reza Abdul Jabbar sukses dengan ribuan sapi perah di Selandia Baru. Dr. Reza Abdul Jabbar ternyata asal Indonesia. Teman-teman cerita untung tidak hanya sukses dengan karirnya di Selandia Baru, tapi beliau juga sukses dengan pola mendidik anaknya. Seperti apa? Penasaran? Ayo kita simak video ini. Terpikir New Zealand ini gimana dan tahun berapa ini awal? Tapi sejatinya teman-teman, tidak, Allah jualah yang menyelamatkan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, wallahal adzim, nggak ada suatu apapun yang bisa mengembalikan dari jalan yang benar. Alhamdulillah sekarang kita sudah tergabung dengan Mas Reza yang ada di Invercargill, New Zealand. Waduh, bersama istri di sana juga, dan kita akan tanya bagaimana hal-hal yang sudah kita omongkan di opening tadi. Langsung aja kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Reza, Mas Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua di sana? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Nih, Mas Reza di sana kalau kondisi waktu zaman Indonesia COVID, New Zealand itu zero. Sekarang Indonesia lagi mulai melandai nih. Kalau di sana bagaimana pada sekarang? Wallah, inilah ya hakikat hidup kan begitu gitu ya. Gak ada yang bisa ngatain dia lepas, dia bebas. Dan inilah yang memang kita hadapin sekarang. Jadi saat ini justru NZ ketika negara-negara lain mulai melandai, kita menaik kurvanya. Ya, qadarallahu ma syaa fa'ala. Tapi penduduk di sana tuh termasuk yang padat atau gimana tuh, Mas? Pulau Selatan nih, pulau yang kita nih, The South Island ini kurang lebih sedikit lebih kecil dari Pulau Jawa ya, atau lebih gede dari Pulau Jawa bahkan. Sebanding nih sama Pulau Jawa. Oke. Kita punya populasi di Pulau Selatan nih 1 juta orang. Oh. 1 juta? Dengan besaran sebesar itu 1 juta orang? Jadi provinsi yang kita nih, yang ada sama Silvi nih, kita tinggal nih, ini namanya Southland. Southland ini the last frontier in New Zealand provinces. In the world, itu di world. Well, it's in the world, yes, it is. It's the last one before the Antarctic. Ini punya luas wilayah sebesar negeri Belanda dengan populasi 100.000 orang. Dikit ya? Sedikit banget ya. Berarti banyak tanah lapang ya. Jadi gini. Nah, tapi gini ya, tapi ini tanah lapang, maknanya gini. Ini bukan tanah lapang, tanah yang terbengkalai, tapi Southland ini menjadi penghasil ataupun lumbung makanannya. New Zealand as a whole is the world food basket. New Zealand as a whole. Southland ini lebih gede lagi karena Southland ini dengan populasi yang cuma 2-3% dari NZ, 2% lebih dikit ya. Secara GDP, it punches 17%. 17% of New Zealand GDP comes from Southland. Nah, ini bahasan lain ya kalau kita bikin ini adalah bahasan kenapa negara yang merdeka, yang mengaku berdaulat, dia mesti berdaulat pangan. Gitu ya. Bahasannya begitu kan? Karena kalau kita nggak bisa, no country can ever claim independence and sovereign state unless it can feed its people. Kan gitu. Jadi kalau kita, if you can't feed your people, you're not independent. Ya. Dan ini yang Nabi SAW ajarkan kita kan gitu ya. Nah, tapi ya sementara begitu deh. Jadi ini negeri yang lumayan besar, kurang lebih sebesarnya seperti Jepang atau seperti UK dengan populasi 5 juta jiwa. Nah, Oke, Mas Reza, ini kita penasaran nih awalnya nih. Ada Mas Reza ada di sana gitu, ada di New Zealand. Awalnya kok terpikir New Zealand ini
Gimana dan tahun berapa ini awal? Lahir di Pontianak, terus kepikiran langsung ke sana gitu. Well, طيب ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'd. Gini. Inilah yang kalau kita bicara nih, kita hidup nih, kita nggak tahu hari ini kita di mana, besok kita di mana, benar gak? Nah, ini kan kalau kita baca, kita mungkin punya angan-angan. Tapi kalau kisah gampangnya nih ya, Ana tuh kecil, dari kecil pengen jadi petani, pengen jadi peternak. Oleh Abah Ana nih, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau bilang, kita kalau kerja nak, jangan kerja yang orang lain kerjain, gitu kan? Kalau orang udah kerjain itu semua, kita kerja yang lain, jangan kerja yang sama, kan begitu. Menarik tuh, menarik. Ya kan? Nah ini ya, ini kita jadi kalau kita bahasannya gitu ya. Dan ini menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena dari kalau kita lihat belasan dialog in the Quran, ya, majority, and I mean majority, 85% itu a conversation between a father and a son. Oh iya ya. Ya, jadi kalau kita bicara 14 kurang lebih 14-an dialog in the Quran, itu 10-11 itu antara ayah dengan anak. Ya. Ini bukan ya kita pentingnya the sense of directions and the sense of confidence can only come from your father. Money could never buy that. Ya. Jadi ketika ayahnya nih rahimahullah kita bicara begini, jadi karena emang senang nih sama yang namanya hewan, binatang demikian ya. Jadi ya udah. Maka kita ikutin ini aja ya, nasihat orang tua tuh udah baik semua deh, udah pasti baik semua. Jadi ketika Abah Ana rahimahullah mengatakan bahwa kita nih, nak dengar gini-gini, kita set, ayah pikir demikian, nak ikut aja sebagai anak, bener gak? Ya kan, jadi nah itu awal muasalnya. Jadi abis dari SMA kelas 2 naik kelas 2 ya, Bang ya? Kelas 2 semester 2 pindah ke NZ, alhamdulillah Allah mudahkan langsung naik kelas 3 di sini kan? Di Auckland. Tahun berapa tuh? Waduh, tahun 93. 93 ada di New Zealand? 93 ya. Kelamaan kita di sini. Ya, 93 masuk SMA ya. Jadi kemudian anak kelar SMA itu langsung uni di Messi ya. Jadi kelar tuh segala di Fakultas Pertanian Peternakan gitu ya. Jadi you know what they say, the rest is history. Alhamdulillah. Waduh, itu berarti dari tahun 93 udah di New Zealand itu bersama ayah atau sendiri? Merantau sendiri. Ayah sendiri, anak datang sendiri. Jadi ayah cuma kita cuma nasihatin aja gitu. Ya jalan sendiri aja ya. Berarti tujuan ke NZ juga karena orang tua juga gitu, karena ayah, karena berpikir untuk beternak gitu ya. Gini Mbak, tujuan ke NZ pengen jadi peternak. Emang udah begitu, targetnya udah itu. Memang pengen jadi peternak petani gitu loh. Kan ayahnya sering gitu loh. Serius. Ayahnya serius kalau udah nanya. Hubungannya ayah dan anak, di antara ayah dan Reza itu serius hubungannya. Jadi kalau pertama kali saya ketemu beliau ya, kalau dia bicara dengan Reza itu pembicaranya serius. Jadi anak tuh dibawa dewasa gitu loh, nggak dibuat jadi anak gitu ya. Nggak dibahas anak-anak. Kalau kita kan biasanya kalau di lingkungan kita kan, anak tuh dibilangnya anak kecil mulu gitu kan. Tapi enggak, kalau di keluarganya Reza enggak. Jadi dari paman, dari bibinya, tante-tantenya itu pasti melakukan pembicaranya sangat dewasa sekali. Anak tuh diajak bicara yang tegas, lugas, sehingga anak itu jadi punya percaya diri, jadi siap gitu ya. Dia kecil-kecil enggak begitu, kalau masih kecil iya, tapi kalau udah gede dia langsung ayo Zah. Saya lihat gitu ya. Jadi emang udah ada command of language-nya dari kecil. Jadi ya Masya Allah ya, maksudnya ayah juga suka ngomong, jadi abang juga sekarang suka pindah. Tapi menarik ya, ini satu tenis parenting yang mungkin polanya ini berbeda. Gini Abah Ana nih, rahimahullah, Ana umur 10 tahun udah diajak dagang, artinya ya, ini ayah pengen beli ginian nih, gimana pandanganmu gitu loh. Ayah pengen kita beli nggak nih barang, kita bikin nggak nih usaha ini gitu loh. Jadi bukan
bukan 10 tahun yang di sana anak kecil di samping enggak, pelabana enggak. Oh, diajak diskusi ya berarti ya? Oh, diajak diskusi dan dinilai gitu, jadi bisa benar-benar dagang. Bawa ke tempat kerjanya gitu. Masya Allah. Nah, terus berarti Mas Reza dari tahun 93, berarti kan memang udah pencapaiannya memang kayak tepatnya sebenarnya gini Mbak, tepatnya 92 malah. Karena Anda tuh landing, ya, I landed in New Zealand on the 29th of December 1992. Oh, waktu itu Mas Reza kesini diantar siapa atau dengan siapa atau udah ada referensi? Atau sendirian banget untuk pergi ke situ? Gini ya, ini cuma cerita ya, ini kan parenting ya. Abah Ana nih, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dia ini orangnya gini, anak tuh nggak semua di sekolahin. Kalau kebetulan cuma 2. Dia kalau ngomong gini, kalau nggak pinter nggak sekolah, nggak usah sekolah, ngapain? Kalau nggak pinter mendingan dikasih modal buat sekolah, jadi dagang aja, kan gitu kan? Jadi ditanya dulu mau sekolah apa nggak? Mau sekolah. Kalau mau sekolah yang gimana? Ana jawab, Ana pengen kayak ayah aja gitu kan? Nah, oke, betul mau jadi pengusaha dagang, oke. Nah kalau dagang nak, itu every day is a Monday. Siap nggak every day is a Monday? 24/7. Kalau demen libur, demen ya jangan lihat orang ada hasilnya aja kan gitu ya. Banyak orang ya, wah pengusaha dipikir nyantai kan gitu. Dia nggak, belum belajar bab usaha, bab tijarah kan begitu ya. Jadi kalau Abah Ana bilang, kalau pengen jadi pengusaha, siap nggak sih kerja ya 24/7, every day is a Monday. If you're ready for every day of Monday, baru kita ngomong. Nah gitu ya. Nah jadi sama mau sekolah, itu ngurusnya Ana ngurus sendiri gitu ya. Ngurus chemistry sendiri. Pokoknya kata ayah gini, udah kelar nih nak, udah mana ini udah dapat terima. Nah udah terima, ya udah atur aja, beli tiket sendiri, apa semua. Sampai sana kita udah ngatur kan gitu ya, udah ngatur. Homestay di mana? Ya udah berangkat sendiri aja, anak berangkat sendiri aja. Berangkat sendiri, ya udah langsung sekolah gitu aja. Masya Allah, keren banget ya. Kalau anak-anak zaman sekarang semuanya orang tua yang ngatur, dari sekolahnya, tempat tinggalnya. Ini parenting. Ana mesti punya radio show namanya The Abdul Jabbars on the radio Safum 96.4 FM. Dan kita ada beberapa radio show on parenting, on being dads and other things, right? And on mental health. Nah, gini ya Mbak Nita ya sama Bro Ari ya. Kita nih hari ini salah satu kesalahan para ayah adalah anaknya dibabyin. They wrap them in the cotton balls. Yes. Apasin anaknya, jadi nggak ya. Kalau kita lihat Tariq ibn Ziyad, rahimahullah itu di usia berapa sih conquering Andalus? Andalus ya. Some say 19, some say 21, gitu kan ya, 19 years old. Ya Muhammad al-Sindi conquering India to spread the deen of Islam, itu usia 17 tahun. Ya, Muhammad Al-Fatih 21. Nanti kita punya banyak contoh lah. Nah, inilah. Jadi justru ini this is the golden period in a man's life. Not 25. Syekh Hana, hafizahullah. Dia bilang, kita sama kalau mau dagang. Kalau nunggu keluar MBA baru dagang, kapan tajirnya? Iya. Keburu habis duluan buat MBA. Ngajarin 8 tahun, Nina, mama bikin kue, jual. Bukan berapa untungnya di umur 6 tahun, 7 tahun, tapi seberapa beraninya anak kita. Seberapa kagak mokal. Kalau dia mokal nggak jadi pedagang. Ini Masya Allah. Kita ajarin dia kan. Nah, this is halal. Ya, nabimu dan nabi kita alaihi salatu wassalam itu berdagang nak. Masa kamu malu kan gitu ya? The 3 favorite generation, salafus salihin, rahimahumullah ajma'in, mereka pedagang kan gitu. Nah jadi abana juga gitu deh. Nah gitu ya. Jadi benar datang urus sendiri jalan. Nah insyaallah. Tapi kita komunikasinya zaman itu kan nggak kayak sekarang ya. Kita punya video conference, punya WA ya sih. Calling card segala macam ya kan ya. Nah kita alhamdulillah. Mahal dulu telepon. Tapi sejatinya teman-teman, tidak Allah jualah yang menyelamatkan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, wallahul azim, nggak ada suatu apapun yang bisa mengembalikan di jalan yang benar.
ini relate semua sebenarnya ya. Kalau misalnya tadi dengar penjabaran dari Mas Iza tadi bahwa masa kemasan lelaki itu adalah berarti belasan tahun, itu sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali masalah 11 tahun udah bergabung dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW 12 tahun, 13 tahun udah berangkat sendiri kan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berniaga. Dia di belasan lebih untuk membawa barang-barang ke Asyam. Ya kan? Iya, betul. Ya, berarti memang kalau dipikir-pikir loh, teknis pendidikan secara Islam itu sebenarnya udah wrap up sebenarnya konsepnya sebenarnya. Kalau sekarang mungkin kalau kita lihat bagaimana pendidikan yang ada sekarang itu orang belajar sampai umur 18, 12 sampai 20, 21 keluar ke jadi sarjana belum tentu kerja, masih menganggur. Ini pengangguran banyak padahal mereka sudah sarjana semua. Dan sedangkan sultan-sultan di zaman Utsmani dulu belasan tahun sudah jadi sultan, bahkan 20 bapaknya Muhammad Al-Fatih 20 berapa kalau nggak salah, udah pensiun jadi sultan. 30-an kalau nggak, udah pensiun jadi sultan. Berarti memang teknis sistem pendidikan ini mungkin yang membedakan. Jadi gini, hal yang paling utama yang kita harus pahami itu adalah sense of directions and sense of confidence. Ini duit nggak bisa beli nih, duit nggak bisa beli, ya. Your status will never reach any of that without the mercy of Allah. Kan gitu ya. Jadi anak ini kan ya, makanya kalau Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di atas fitrah. Gitu kan? Yang rusak atau yang bikin baik siapa? Fa'abawahu, abahnya kan, abah dan maknya gitu kan ya. Yang bikin dia jadi lembek, yang bikin jadi takut, bikin jadi jangan gini kan. Tapi ketika ayahnya pejuang, nah ini nanti ada hubungan nih, ada hubungan nama satu pekerjaan yang the best of the best, ya. Dan ini adalah nggak ada yang bisa nyaingin ini. Dan nanti pada dasarnya kita harus apapun profesinya, apakah dia seorang pengusaha, pelajar, seorang imam, seorang ulama, seorang dai, seorang apa, dia harus menjadi seorang dai ya, harus menjadi seorang ya juru dakwah. Karena nanti ada kemuliaan luar biasa yang nggak bisa didapatin yang lain gitu kan ya. Nah, sense of direction dan sense of confidence ini seorang anak hanya bisa belajar dari ayahnya. Ini kita nih bro, kita nih ayah bukan mak ya. Karena ibu-ibu pada baik-baik gitu kan ya. Cuman anak ini kan nggak bisa ketika kita bilang 17 tahun, nak, ini apa? Ayah lepas, abi lepas, abah lepas, nggak bisa. Dia mesti bisa berani kan nggak bisa kita kursusin, iya nggak bisa diwakilin sih, persis, nggak bisa didelegasiin. Dan itu kan elemen utamanya gitu ya. Ketika dia takut, maka disinilah Islam ini ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa berbanding dengan Islam. And bahkan kita katakan there's not even, Islam is the first with no seconds. Right? There's nothing second to Islam. Second aja enggak, apalagi 3 kan gitu. Iya. Agree. Ya gitu. Jadi itu yang anak-anak mesti dapat. Karena ketika anak-anak kita nggak punya daya juang, nggak punya daya tarung, nggak bisa tarung bebas, mereka nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Gini deh, nah, kalau nambah. Ya, kan dulu kan kita susah-susah juga gitu kan. Tapi kita nggak boleh anak kita susah, itu salah juga kan. Anak susah dikit-dikit tuh nggak apa-apa gitu. If you struggle a little bit, if you feel like you're having hard time for the kids, it's okay. Karena kan nanti dia will learn. Oh, yang penting kan kuncinya di sini adalah survival. How do you survive? Ya kan, survival tuh penting sekali, mempertahankan diri kita dan problem solving gitu kan. Ya, persis. Iya. Dan generasi terbaik teman-teman ya, the 3 favorite generations itu adalah generations yang resilient, determined, resolute. Ya nggak sih? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ketika seseorang tidak tahan akan letihnya belajar ya, maka dia harus siap-siap untuk mampu menahan perihnya kebodohan. Wah, that's a good quote itu. Keren banget ya. Karena kalau kita bicara, kita capek nih, ada anak kan, dia capek nih. Capek mah gampang. Kenapa Anda bilang gampang? Dia capek, katakan dia, mah, Anda nggak tidur nih mah, 3 minggu mah, oke.
Suruh tidur 2 hari, habis 4 hari dia nggak mau lagi tidur. Udah mah cukup, habis, ya kan? Kebayar. Nggak tidur 3 bulan, suruh tidur 2 hari aja cukup. He will reach a period where say it's enough. Benar nggak? Ada orang nih nggak makan. Katakanlah orang nih susah, ya dapat kesusahan, terus nggak makan lama, terus datang ke tempat kita. Ya, paling banter hari pertama makan 3, 4, 5 kali. Udah seminggu udah enggak. Nah, jadi ada porsinya dan dia akan habis kan. Kebayar gitu loh, Vi. Iya. Tapi ketika kita bicara kebodohan, ya perihnya kebodohan nih. Iya. La haula wala quwata illa billah, la qadarullah. Ketika seorang, katakan ya, ini banyak yang dapetin di masjid tanah nih ya. Ada orang datang gitu ya dalam gini. Ketika dia 50 tahun, 40 tahun nggak bisa baca Quran. Ketika dia, ini kan, dia biar dia makan, biar dia minum, biar dia tidur, tetap kerasa bego kan. Berapa banyak orang sekarang yang punya S3-nya banyak. Anda pernah ketemu orang punya S3-nya 3. Ya? Tapi nggak tahu yang halal dan yang haram. Subhanallah. Minum masih tangan kiri. Nah, ini kenyataan ini. Wallahualadzim. Ya. Jadi buat apa S3-nya? Nggak tahu bahwa yang minum tangan kiri itu masih syaitan. Kan begitu? Iya. Nah, di sini ini yang dimaksud Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa perihnya kebodohan ini nggak habis-habis gitu loh. Sia-sia. Terus-terusan dia perih gitu kan. Mau makan, ya aduh kok anak nggak tahu ya, teman-teman udah tahu semua kan begitu ya. Dan ini dibarengin. Kata Imam Malik rahimahullah, al-ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu didatengin, bukan dia yang datang sama kita. Jadi apa? Jadi menuntut ilmu ini memang suatu kewajiban. Kalau Nabi SAW, talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban, compulsory, obligatory upon every Muslim, ya kan? Men, women, kings, slaves, rich, poor. Jadi memang ada elemennya. Kalau dia nggak mendapati kesusahan sama sekali, ya mohon maaf. Kayak orang dakwah gitu ya, kalau gampang mungkin salah jalan. Tuh, setuju itu. Ya. Kalau misalnya susah, hadiahnya surga. Kalau gampang, hadiahnya payung. ini menarik apa yang diterangkan Mas Zidane ini menarik ya. Apalagi tadi ditambah sama Mas Silvi bahwa pola pengajaran sejak muda itu kadang-kadang kita bisa lihat di kehidupan nih. Contohnya begini, orang tuanya kaya, kebanyakan anaknya jadi manja, kemudian ketika keluarga dia nggak punya semangat perjuangan karena udah biasa manja. Jadi seolah-olah memang kebanyakan yang sukses itu karena mungkin ketika hidup orang tuanya secara ekonomi kurang ideal, kemudian dia mencari semangat yang lebih ideal. Ini kan Afwan. Ini suksesnya mesti kita definisiin dulu. Gitu. Oh ya, ini sukses secara materi kalau untuk orang biasa. No. Islam is holistic. Islam is holistic. Islam ini nggak pernah macam-macam antara dunia dengan akhirat, dengan orang kita diajarin. What is itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang mukmin tuh nyari semua kan? Bener nggak? Oh iya, bener. Iya. Menyeluruh buat Islam. Inilah pemahaman sunnah. Inilah yang dikatakan understanding Islam within the framework of the Quran and Sunnah. Karena kalau frameworknya bukan Quran dan Sunnah, kita punya masalah. Karena setiap orang nanti menafsirkan sendiri-sendiri kan, gitu ya. Dan dia bukan generasi terbaik. Maka we quote to you, ya, the best 3 generations. Kenapa kok kalau antum tanya, kenapa antum bilang the 3 best generation? Benar, dalilnya jelas, ya. Kalau Nabi SAW, Harun nas qarni, ummati, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik era adalah eranya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dengan Nabi SAW. Kemudian yang setelahnya tabi'in rahimahumullah ajmain. Kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in rahimahumullah ajmain. Kalau kita udah setuju frameworknya bahwa 3 generasi terhebat ini adalah manusia yang paling mulia, yang pernah jalan di atas muka bumi, yang paling komplit, benar ya? Karena kita melihat adanya ulama-ulama yang cerdas, gitu kan ya? Ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama yang berniaga, ulama-ulama yang juga jenderal bintang 4 kan gitu ya? Kan nggak ada zaman. Coba kalau kita contohin. Ini penting nih. Kenapa penting? Karena nanti kita dapat suatu pemahaman bahwa inilah generasi terbaik.
Nah, kita datang di akhir zaman. Ketika seorang datang di akhir zaman, terus they trying to re-evaluate, trying to reinvent the wheel, ini masalah. Dan ini jadi musibatul kabir. Karena orang-orang bodoh masuk dengan pemahaman yang salah, dengan ilmu yang sedikit, kemudian dia berpikir, enggak dong. Kan gitu ya. It's like a blind leading the blind. A blind man leading another blind man. Nah, jadi kita mesti balik kepada konsep di mana dia ini mesti sama. Visinya mesti sama. Maka sukses tadi, ya, Afwan, ini definisinya adalah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika anaknya bertanya, ya, dia bilang, sukses itu ketika kaki kanan kita telah melangkah masuk ke dalam surganya Allah. Karena I am 100%. I have no other definition of success. Anything other than stepping up your right foot into the paradise, ya, is not a success. Benar gak? Selain jadi gini, ini penting. Kenapa penting? Karena at the back of the mind, ya. Jadi para salafus salihin rahimahumullah ajmain mengatakan bahwa seorang mukmin itu ketika jalan, ya, dia surga ada di dalam yaumul qiyamah, yaumul akhir ada di dalam hatinya. Ya. Wealth ataupun harta dunia ada di tangannya. Dan kematian ada di pelupuk matanya. Karena kalau nggak gini, dia bisa salah gitu loh. Islam is not against being rich, alhamdulillah. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah limpahkan harta-harta yang banyak, benar ya. Nah, tapi kalau dia wealth nggak di tangan, dia nggak belanja nanti. Iya. Betul. Benar nggak? Ya. Kalau kematian nggak di depan pelupuk matanya, dia akan berpikir dia akan hidup terus. Benar ya? Kalau yaumul qiyamah nggak ada di dalam hatinya, maka paragraf selanjutnya adalah seorang mukmin ini yu'minu billah wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan dia yakin hakul yakin atas the last day. Kan gitu ya? Jadi di jalan harus begitu ah. Nah, jadi sukses itu gitu. Jadi anak-anak muda itu begitu karena ayahnya tunjukin begitu ya, Vi. Gimana kata Ali bin Abi Thalib tentang nasihatnya terhadap anaknya? Apa yang he will teach two things? Oh. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tauhid dan akhlak. Visi seorang muslim itu dunia hanya di tangan. Dunia di tangannya, harta di tangannya nih. Di mata kita kematian dan hati adalah target kita adalah jannah. Ya berakhir. Enggak gini, karena gini ya. Karena bahasa hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu aw yuhawwaduni aw yunasarani aw yumajjasani, ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih seru kan? Tentunya masih penasaran. Saya juga masih penasaran nih, gitu ya. Tapi kayaknya nggak cukup kalau untuk satu episode. Benar. Makanya teman-teman ikutin yang part keduanya karena ini obrolannya akan lebih seru lagi. Ditambah lagi bareng sama Mbak Silvi, tentunya banyak banget ilmu yang kita dapetin. Jadi ikutin aja yuk. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.